bisa ikut papa. Ya, papa pergi. Papa nggak mau pergi. Kalau papa pergi, Jingga ikut papa. Jingga, papa mau pergi. Jingga ikut. Papa mau pergi, Jingga. Lepas. Kamu nggak jadi berangkat? Kenapa kamu nggak jadi berangkat, Ren? Saya bisa bahagia kok di sini. Ren, kamu kenapa? Kan saya sudah bilang, nggak usah kerja terlalu keras. Emang bengkel perlu diselamatkan. Tapi kan kamu juga harus jaga badan kamu dong. Kita ke dokter ya. Enggak. Aku nggak apa-apa. Saya hamil. Hamil? Anterin saya sekarang ya. Kemana? Saya sudah mendapatkan alamat dukun urut untuk menggugurkan kandungan saya. Sebentar ya. Jangan teriak-teriak. Tahan, tahan. Neng, Neng, bangun. Bangun, Neng. Ya ampun. Neng, Neng. Aduh. Gimana ini? Aduh, Bagaimana, Bu? ada masalah. Masalah apa? Biasanya ibu nggak pernah loh ngalami peristiwa seperti ini. Masalahnya apa, Bu? Dia pingsan. Duh. Reno? 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 Udah deh. Kenapa sampai begini? Reno? 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 Ren? Bu, ikut saya ke rumah sakit. Seumur-umur baru ini ibu mengalami peristiwa seperti ini. Maaf, biasanya yang sudah enggak. Maksud ibu cuma mau menolong. Lagi pula kalian sendiri kan yang datang ke rumah saya. Bu, sudahlah Bu. Bu Dede jangan nangis. Kalau Bu Dede nangis, saya makin panik. Begini aja Bu, Bu Dede boleh pulang. Biar saya tunggu Reno di sini. Enggak, ibu nggak mau pulang. Ibu harus bertanggung jawab dengan ini semua.
Bagaimana dok? Kondisi fisiknya bagus. Kami sudah berhasil menyelamatkan ibunya dan juga bayi dalam kandungannya. Kita tinggal menunggu kesadarannya pulih kembali. Dia belum sadar. Mungkin sekitar 2 atau 3 jam lagi. Tapi yang jelas, dia harus diopname. Paling tidak untuk 1 atau 2 hari. Kalau mau menengok, silahkan. Terima kasih dok. Baik. Reno. Mama, Reno. mama, Ren. Bu Dede, tolong jagain Reno sebentar ya. Iya, iya. Neng, sadar Neng. Mestinya kamu telepon dulu Her sebelum berangkat. Jadi aku bisa tunggu di stasiun. Sebetulnya aku males mas kemari. Tapi ibu maksa-maksa terus. Ibu, saya udah lama nggak telepon-telepon dengan ibu Her. Apa kabar dia? Dia sehat-sehat aja kan? Itulah mas. Kayaknya ibu udah nggak tahan lagi tinggal di rumah kontrakan mas. Ya pasti. Kontrakan kan nggak sebebas rumah sendiri Her. Nah, kebetulan nih mas. Ada kenalannya ibu yang mau jual rumah di sana. Dia kasih murah. Orangnya lagi butuh uang. Ya rumahnya sih nggak gede-gede amat. Tapi kayaknya ibu suka. Saya sih ada mas tabungan. Tapi kalau yang namanya rumah, semurah-murahnya rumah, kalau cuma ngandelin tabungan saya, mana cukup. Makanya ibu ngirim saya kemari. Kali-kali aja mas bisa nambahin. Keuangan saya lagi kacau Her. Tapi saya akan ngomong sama Reno. Mungkin dia ada, nanti saya kabarin kamu. Mbak Reno kemana mas? Ya. Oh, kamu Van. Kalaupun ada nggak akan saya berikan ke kamu. Tolong ya Van ya. Jangan ganggu lagi rumah tangga saya. Reno sama kamu. Apa? Her, aku titip Jingga dulu ya. Papa mau kemana? Papa mau kemana sih Om? Om juga nggak tahu sayang. Mau gambar apa sih? Nama surat. Suster, di mana ruang ICU? Oh iya Bapak dari sini lurus aja, nanti mentok belok kanan. Kasih. Reno mana? Di dalam. Mama. Reno. Ren, kamu kenapa Ren? Ini Doni. Doni. Ren. Kamu harus jelaskan apa yang terjadi sama istri saya. Saya bisa minta penjelasan dari dokter. Tapi saya perlu penjelasan. Kenapa tiba-tiba ada kamu dekat Reno? Dan kenapa Reno masuk rumah sakit? Saya juga sudah bilang sama Reno, Don. Saya juga nggak setuju. Saya pikir bayi itu nggak punya dosa. Bayi apa? Reno hamil, Don.
Dia nggak pernah cerita sama saya kalau dia hamil. Dia memang tidak mau mengatakannya sama kamu. Bahkan dia mau menggugurkan kandungannya. Kenapa? Janin itu berusia 3 bulan. Itu artinya Reno hamil ketika masih di Australia. Tadi pagi dia datang ke tempat saya, minta dianterin ke tukang urut. Tapi aborsinya gagal. Reno pingsan mendadak ketika sedang diurut, Don. Kalau dia hamil sudah 3 bulan dan semenjak masih di Australia, siapa bapak bayi yang ada di kandungannya? Saya rasa bukan itu yang dipersoalkan. Siapa? Bayi itu dia anak saya, Don. Jingan! Saya minta maaf, Don. Saya dan Reno hilaf. Tapi bukan itu masalahnya, Don. Saya pikir kita harus cari jalan keluarnya. Keluar! Jingga udah tidur, Her? Belum, Mas. Dia tidur larut banget tadi malam. Dia terus-terusan nanyain Mas sama Mbak Reno. Saya mesti pulang sekarang, Mas. Seharusnya saya pulang tadi malam. Kasihan ibu sendiri yang di rumah. Maaf ya, Her. Kalau membuatmu harus menginap. Ada masalah yang harus kuselesaikan. Ngapain kamu pulang? Kenapa nggak langsung berangkat ke Australia? Senang-senang sama gigolomu? Hah? Merayakan kehamilanmu? Saya mau bicara. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, Reno. Kita cerai. Dan kali ini jangan harap kamu bisa mendapatkan Jingga. Saya tidak akan membiarkan Jingga dibesarkan oleh pelacur. Jadi cuman itu yang kamu dapatkan selama 4 tahun di Australia? Hah? Katanya kamu kerja? Hah? Peras keringat? Kumpulkan sedikit demi sedikit buat Jingga? Nggak taunya kamu melacur? Kalau cuman mau melacur, di sini juga bisa. Nggak usah ke Australia. Saya mampu carikan laki-laki kaya buat kamu. Pilihannya cuma 2, Reno. Kamu pergi dari rumah ini atau saya dan Jingga yang pergi. Mama kok nangis? Mama kenapa nangis, Pak? Kok Papa marahin Mama sih? Jingga, kamu bereskan pakaian kamu. Kita pergi sekarang. Nggak usah, biar saya aja yang pergi. Mama mau pergi kemana? Papa, Mama mau pergi kemana? Jingga jangan tanya Papa. Papa pusing. Saya pulang sekarang, Mas. Her, biar saya antar, Her.
Jingga. Mau pulang duluan ya. Salam sama ibu ya, Her. Nanti soal rumah saya bicara lain kali. Iya, Mas. Nanti saya sampein. Mbak. Saya pulang sekarang, Mbak. Hati-hati ya, Heru ya. Saya pulang, Mbak. Ayo Jingga, ayo, biar mama pergi. Ren, kamu masih cinta sama saya? Buat apa sih kamu nanya kalau kamu udah tahu jawaban saya? Apa sudah benar-benar tertutup kemungkinan kamu akan menikah dengan saya? Yang di pikiran saya itu cuma Jingga, Ivan. Saya nggak mau dia hidup menderita. Saya mau dia hidup normal, punya papa, punya mama. Seperti layaknya keluarga. Kamu mau kemana? Kamu tunggu aja di sini. Tenangkan pikiran kamu. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Bunuh saya. Kalau kamu anggap cuma kematian yang bisa menebus kesalahan saya. Tapi kasih kesempatan saya untuk bicara. Saya nggak ada urusan lagi dengan Reno. Kamu boleh kawinin dia kalau kamu suka. Reno tidak mau menikah dengan saya. Dia memikirkan Jingga. Meskipun persoalan kita berkembang menjadi lebih rumit, kita sepakat dalam satu hal. Kita harus menyelamatkan masa depan Jingga. Selama ini Jingga baik-baik saja. Kebahagiaannya akan lengkap kalau dia mempunyai mama dan papa. Lebih baik dia tidak punya mama daripada punya mama pelacur. Hei, Don! Saya akui, saya dan Reno memang hilaf. Tapi kamu juga nggak usah berlagak suci. Kamu juga selingkuh dengan perempuan lain. Sangat tidak adil kamu tidak memaafkan Reno dan tidak memberi Reno kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau kamu tidak punya hal yang lebih penting untuk dibicarakan, lebih baik kamu pergi. Karena tangan saya gatal pengen hancurin muka kamu. Saya menawarkan satu solusi mengenai bayi yang dikandung Reno kalau itu merupakan ganjalan untuk memaafkan Reno. Bayi itu gak punya dosa apa-apa. Biarkan dia lahir. Kalau dia lahir, saya akan mengambilnya, merawatnya dan membesarkannya. Saya pikir itu solusi yang terbaik untuk kita semua. Dari awal sudah saya bilang, saya tidak ada urusan lagi dengan Reno. Terserah kamu. Menerima usulan saya, atau kamu lebih suka melihat semuanya berantakan. Lebih baik kamu pergi, Van. Sebelum saya hancurkan kepala kamu. Pergi! Halo? Ya, ya. Ya, saya segera ke sana. Selamat siang, Bu. Ruang UKS di mana? Ini dia, Pak. Terima kasih. Iya. Selamat siang, Pak. Saya bapaknya Jingga. Silakan masuk, Pak. Jingga. Jingga kenapa? Jingga pusing. Tadi Jingga mengeluh sakit kepala, tapi saya sarankan sebaiknya dibawa ke dokter. Karena sepertinya sakitnya agak parah, Pak. Jingga sampai nggak kuat berdiri. Kita ke dokter ya. Makasih ya, Pak. Biar saya langsung bawa dia ke dokter. Ayo, Jingga.
Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, ya, ya. Mama, aku mau keliling situ dulu. Aduh, hati-hati ya sayang ya. Hati jangan jauh-jauh ya. Iya, tenang aja. Pelan Jingga. Jingga. Pak Doni. Bentar ya. Silakan. Dari semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Jingga sehat. Tidak ditemukan kelainan apapun. Bahkan dari hasil pemeriksaan CT scan-nya cukup bagus. Lalu anak saya sakit apa, Dok? Maaf, ada masalah keluarga? Setiap keluarga pasti punya masalah, Dok. Tapi apa hubungan dengan penyakit anak saya? Depresi. Depresi? Jangan salah. Anak-anak juga bisa menderita depresi. Ada yang berat, ada yang ringan. Tergantung ketahanan psikologisnya. Dan tergantung juga berat ringannya persoalan yang dihadapi. Baiklah, saya buatkan resep sambil kita lihat perkembangannya. Tapi, keadaan di rumah sangat amat mempermudah kesembuhannya. Tapi apabila masalah di rumah tidak menyenangkan, akan butuh lebih lama lagi waktu untuk bisa memulihkan kondisi psikologisnya. Saya mohon diperhatikan dalam hal ini. Terima kasih, Dok. Ayo, Jingga. Kita pulang ya. Pakai sendal. Kamu bilang kamu nggak suka pot bunga itu? Doni, apa hanya gara-gara pot bunga kita harus berantem malam-malam begini? Kamu bilang waktu saya beli pot itu, kamu bilang kamu suka. Kamu bilang pot itu bagus. Doni, Kamu bohong. kamu mabok, Doni. Kamu memang pintar bohong. Kamu pembohong. Kamu lihat piala-piala ini. Jingga tidur, sayang. Pelan-pelan ngomong. 17 piala rally saya yang kamu bilang kamu bangga dengan itu. Kamu bohong kan? Kamu ngomong apa sih, Doni? Saya tahu kamu sesungguhnya tidak memandang saya sebagai laki-laki. Dengan kamu istirahat, kamu capek sekali, Doni. Apa gunanya piala-piala itu? Kalau beli susu buat Jingga aja saya nggak mampu. Saat semua orang bilang saya peraih nomor 1, tapi saya tidak bisa nyetir. Pot bunga saya tabrak. Apa yang bisa saya banggakan? Nggak ada. Doni. Doni. Mau kemana, Don? Jogja. Berapa lama? Sehari kek, 2 hari. Setahun. Memang apa bedanya? Toh saya nggak ada fungsinya di sini. Doni, tadi Jingga bilang sama saya, kalau kamu pulang dia minta dibangunin. Tapi gimana saya bangunin dia kalau keadaan kamu kayak begini? Memang saya bodoh. Saya mestinya sadar kalau saya nggak tahu malu. Oke, mungkin kamu benar. Saya sendiri nggak tahu apa yang saya bisa banggain dari diri kamu. Tapi Jingga masih anak-anak. Dia masih terlalu polos untuk berbohong. Dia bangga sekali sama kamu. Kamu gak usah hibur saya, Ren. Kalau Jingga dewasa dia akan tahu kalau kebanggaannya ini semu. Mungkin kamu benar kalau saya bohong. Mungkin memang saya bohong. Tapi kamu tahu kenapa saya bohong? Kamu tahu kenapa? Karena saya nggak mau lihat kamu. Saya nggak mau lihat kamu seperti ini. Karena saya cinta sekali. Saya cinta sekali sama kamu. Kamu mau kerja ke Australia? Kenapa? Beratan? Kamu kan belum bicara sama saya.
Loh, kamu yang ngomong sendiri nggak setiap hal harus dibicarakan, iya kan? Iya, hal kecil. Teteh bengek yang nggak perlu dibicarakan. Oh, kamu semalaman sama Lena di hotel, kamu nggak pulang, kamu bilang itu hal kecil. Sementara saya mau kerja ke Australia cari uang, kamu bilang itu masalah besar? Masalah yang harus diributkan? Masalah yang harus dibahas? Hah? Oke, anggap aja permintaan saya ini luar biasa. Permintaan saya ini tuh sangat besar, harus diributkan sama kita. Terus kamu ngomong apa sekarang? Apa yang mau dibicarakan? Hah? Saya memang memberi kamu izin waktu kamu mau kerja. Walaupun saya lebih senang lihat kamu urus jingga di rumah. Tapi nggak pernah kepikiran sama saya, kamu mau kerja keluar kota. Apalagi keluar negeri. Terus kenapa? Kenapa? Kamu keberatan? Kamu nggak ngizinin saya kerja? Iya, lebih baik kamu batalkan. Kalau kamu masih menghargai pendapat saya. Kalau kamu masih menganggap saya suami kamu. Pikir aja sendiri. Apa kamu itu masih pantas disebut suami? Setiap keluarga itu pasti ada gagalnya, nggak selalu sukses. Saya termasuk yang gagal. Rumah tangga saya kacau berantakan. Saya nggak bisa pertahanin lagi. Nggak ada jalan lain kecuali cerai, Pak. Kamu sudah mempertimbangkan resikonya. Segala keputusan pasti ada resikonya, saya tahu itu. Reno, ini bukan hanya menyangkut kamu dan Doni. Tapi kamu juga harus memikirkan Jingga. Jingga, waktu Papa cerai sama Mama, Papa pikirin saya. Jangan lagi ungkit-ungkit masalah itu. Jangan bentak saya, Papa. Kenapa? Kenapa ini semuanya terjadi sangat tiba-tiba? Papa tahu, sejak suamimu mengalami kecelakaan, rumah tanggamu sering mengalami masalah. Tapi belakangan Papa lihat kalian bisa mengatasinya. Bahkan Papa senang kalian akan ke bengkel bersama Doni. Jangan sebut-sebut Doni lagi. Dia udah mati, Pak. Dia udah mati. Dia udah habis sekarang. Nova bilang, Mas belum nikah ya? Nova cerita apa aja sih? Nggak banyak kok. Tapi percayalah, yang baik-baiknya aja kok. Tapi kenapa? Kok belum nikah? Setiap ada yang tahu saya belum menikah, semua orang pasti mengajukan pertanyaan yang sama. Ya, laki-laki seperti Mas Ivan, saya rasa nggak susah kok cari seorang istri. Cakep. Menurut saya sudah mapan. Terpelajar. Tapi persoalannya nggak sesederhana itu, Ren. Persoalannya sederhana aja, tapi saya yakin Mas Ivan sendiri yang bikin persoalan itu menjadi rumit. Kalau boleh saya tanya lagi, perempuan yang kayak apa sih yang menurut Mas Ivan itu ideal untuk dijadiin calon istrinya Mas Ivan? Kamu mau nggak kalau panggil Om Ivan itu Papa? Papa. Jika harus manggil Om Ivan Papa. Nggak mau. Nggak mau manggil Om Ivan Papa. Jika udah bilang Papa. Nggak mau. Hingga Saya sudah lama tidak peluk kamu, Ren. Saya cuma ingin peluk kamu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu nggak keberatan. Masih sakit? Pusing sekali, Pak. Kalau gitu, minum obatnya sambil tiduran ya.
Ayo minum lagi. Jingga mikirin apa sih? Jingga sedih. Tahu Jingga nggak senang tinggal sama papa. Atau Jingga mikirin mama? Kenapa nangis? Tadi Ya udah. Kalau gitu Jingga tidur aja ya. Mungkin besok udah sembuh. Ya. Kamu mimpi indah ya, Jingga? Jingga sayang papa. Papa juga sayang sama Jingga. Papa, Ya. Jingga boleh nggak sayang sama mama? Boleh. Jingga boleh sayang sama mama. Makasih ya, Pa. Selamat tidur ya, sayang. Jingga tidur dulu ya. Mimpi indah ya, sayang. Kamu boleh kehilangan dunia kamu, Don. Tapi saya dan Jingga nggak akan pernah mau kehilangan kamu sampai kapanpun juga. Maafkan saya. Saya juga nggak mau kehilangan kamu dan Jingga. Saya nggak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Saya harus berbuat sesuatu untuk membahagiakan kamu dan Jingga. Gak apa-apa sayang. Mungkin kamu kecapean. Mungkin kamu kebanyakan minum. Tapi semenjak saya kecelakaan, sudah berapa kali kita mencoba dan saya selalu gagal. Kita kan masih bisa terus mencoba. Lagi pula, bukan itu yang saya butuhkan dari kamu. Tapi di sini masih banyak yang harus kita pikirkan yang lebih penting dari itu. Kamu nggak setuju kalau saya jaminkan surat-surat rumah kepada bank? Itu yang mau kamu bicarakan? Nggak juga, Mas. Sama sekali saya nggak mau bicarakan masalah sertifikat. Sudah saya bilang saya nggak pernah setuju rumah ini sertifikatnya untuk dijadikan jaminan bank. Karena ini tinggal satu-satunya peninggalan almarhum Bapak yang masih tersisa, Mas. Tapi rumahnya nggak akan hilang, Her. Saya cuma pinjam surat-surat sertifikatnya untuk dijadikan jaminan. Mas, saya udah lihat hitung-hitungannya. Saya udah tahu. Mas mau tahu pendapat saya apa? Keuntungan bengkel itu tidak masuk akal. Dan saya udah jelasin sama ibu. Tapi ibu punya pikiran lain. Saya mau ngomong apa, Mas? Hah? Kamu selalu seperti ini, Hera. Setiap kali saya pulang, setiap kali saya perlu bantuan, dan setiap saya punya rencana, kamu selalu bersikap seperti jagoan yang mau melindungi ibu dari seorang perampok. Mas, saya nggak pernah punya pikiran seperti itu, Mas. Omong kosong, Her. Kamu senang dianggap jagoan.
Lagi pula siapa yang repot-repot ngurus ibu? Ha? Siapa? Heru. Doni bukan siapa-siapa. Dia cuma suka hambur-hamburkan uang, menghabiskan peninggalan orang tuanya. Apalagi yang bisa dibanggakan saya, Her? Mas ini bicara soal apa sih? Saya nggak ngerti, Mas. Satu hal, Her, ya. Kamu boleh so jagoan, Her. Tapi jangan pasang muka tangik di depan saya. Reno melihat kita melakukannya, Lena. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Terus apa yang mau kamu jelasin sama dia untuk meredam amarah dia? Saya juga nggak tahu, Don. Bener-bener saya nggak tahu. Saya cuma merasa saat ini saya harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan rumah tangga kamu. Tapi entah bagaimana caranya, saya juga nggak tahu, Don. Saya bener-bener nggak tahu. Apa mungkin dia nginap? Tapi enggak mungkin Reno nginap. Saya kenal betul siapa dia. Dia cuma jemput Jingga. Entahlah, Len. Saya nggak pernah dapat situasi seburuk ini sebelumnya. Dia bisa aja ikut temannya, dia bisa aja ke hotel. Atau dia bisa pergi kemana dia suka. Saya nggak tahu. Tapi Reno pergi atau enggak, lebih baik kamu pulang. Nggak ada gunanya lagi. Tapi gimana kamu pulang kalau kamu juga bingung? Kamu mabuk seperti ini, saya bingung. Atau kamu ikut? Entahlah, Len, entah. Kamu pikir sendiri, kepala saya mau pecah. Saya minta maaf. Enak banget kamu ngomong. Enak banget kamu minta maaf. Seakan-akan kamu baru numpahin segelas kopi ke gaun pesta saya. Seakan-akan kamu baru menabrak pot kesukaan saya. Seakan-akan kamu lupa hari ulang tahun saya. Ya lalu kamu mau saya bicara apa? Heh, dengar ya baik-baik. Seumur hidup saya belum pernah meninggalkan Jingga dengan Nova. Tapi kamu meninggalkan Jingga dengan Nova berduaan. Kamu nitipin dia, nitipin anak saya. Hanya dengan alasan yang sangat menjijikan, kamu ingin menemui pelacur kamu itu. Tunggu dulu, Reno. Saya menemui Lena karena Vira bilang Lena sedang dalam masalah. Apa urusannya sama kamu? Apa urusannya? Dia kan teman saya. Dia navigator saya dulu. Dia navigator kamu. Terus saya siapa, Doni? Kamu pikir saya siapa? Saya istri kamu. Kamu pikir sejak kamu kecelakaan hidup saya nggak hancur? Hidup saya berantakan. Setiap hari saya harus pusing mikirin pinjaman uang untuk biaya pengobatan kamu. Dan bukan cuma itu. Saya harus mikir gimana cara nutupin kebutuhan rumah tangga yang lain. Ya, dan bukan saya nggak pernah mikirin kamu, Re. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma lahir yang kamu nggak sanggup penuhin. Kebutuhan batin saya pun kamu nggak sanggup penuhin. Lahir batin saya tahan berbulan-bulan. Saya mau kasih tahu ke kamu, kalau hari ini saya lega sekali. Karena akhirnya kita bisa mendengar keputusan pengadilan. Dan saya yakin putusan pengadilan terbaik buat kita. Buat saya, buat kamu, dan buat Jingga. Saya rasa perceraian ini nggak mungkin berdampak baik buat Jingga, Ren. Ya, dan saya pikir juga. Kita ketemu di pengadilan aja nanti. Enggak, maksud saya begini, Ren. Saya ada telepon sama Nova. Saya minta tolong sama dia untuk menjemput Jingga di sekolahnya. Don, kamu datang atau tidak datang, keputusan akan tetap dibacakan. Oke? Reno tidak mau menikah dengan saya. Dia memikirkan Jingga. Meskipun persoalan kita berkembang menjadi lebih rumit, kita sepakat dalam satu hal. Kita harus menyelamatkan masa depan Jingga. Selama ini Jingga baik-baik saja. Kebahagiaannya akan lengkap kalau dia mempunyai mama dan papa. Lebih baik dia tidak punya mama daripada punya mama pelacur. Hei, Don. Saya akui, saya dan Reno memang hilaf. Tapi kamu juga nggak usah berlagak suci. Kamu juga selingkuh dengan perempuan lain. Sangat tidak adil kamu tidak memaafkan Reno dan tidak memberi Reno kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau kamu tidak punya hal yang lebih penting untuk dibicarakan, lebih baik kamu pergi. Karena tangan saya gatal pengen hancurin muka kamu. Saya menawarkan satu solusi mengenai bayi yang dikandung Reno kalau itu merupakan ganjalan untuk memaafkan Reno. Bayi itu gak punya dosa apa-apa. Biarkan dia lahir. Kalau dia lahir, saya akan mengambilnya, merawatnya dan membesarkannya. Saya pikir itu solusi yang terbaik untuk kita semua. Dari awal sudah saya bilang, saya tidak ada urusan lagi dengan Reno. Terserah kamu. Menerima usulan saya
Atau kamu lebih suka melihat semuanya berantakan? Ada apa? Surat dari Doni. Doni, surat apa? Dia tidak bisa datang sendiri. Katanya Jingga lagi sakit. Sakit apa? Entahlah. Katanya kepalanya agak pusing. Jingga sakit, Ren. Dia nanyain kamu terus. Ivan benar. Kebahagiaan Jingga tidak akan lengkap tanpa kehadiranmu. Ivan juga mengajukan usulan supaya bayi yang kamu kandung biar lahir. Karena dia tidak punya dosa apa-apa. Nanti setelah bayi itu lahir, Ivan akan mengambilnya untuk mengasuh dan membesarkannya. Saya pikir memang jalan itu jalan keluar yang paling baik. Sudahlah, saatnya kita membuka lembaran baru. Pulanglah, Reno. Jingga dan saya menunggumu. Ivan, Doni meminta saya pulang. Dia meminta saya pulang, Van. Jingga, ayo Jingga makan dulu ya. Biar Jingga cepat sembuh. Jingga bagaimana mau sembuh kalau nggak banyak makan? Ayo dong. 1 suap 2 suap aja. Jingga kalau makan mulutnya sakit. Jingga, coba tebak siapa yang datang? Kakek, Bukan. nenek, Bukan. Tante Lena. Juga bukan. Yang datang Mama. Mama! Bener! Benar. Mama! Mama! Mama jangan pergi lagi dong. Enggak sayang, Mama gak akan pergi lagi. Mama akan di sini terus sama Jingga ya. Saya bahagia, Ren, keluarga kita bisa seperti dulu lagi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.